Sidang pra-peradilan kasus Peggy Setiawan ini sudah memasuki hari ketiga dan sesaat lagi kita akan mengetahui apakah vonis yang akan diberikan oleh hakim pra-peradilan ini akankah diterima atau ditolak. Dan di hari ini ada 5 saksi fakta yang diperiksa dengan saksi ahli 1 orang yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ada hal yang menarik yang menurut aku juga bisa menjadi gambaran apakah nanti ini akan diterima atau tidak. Gambaran yang paling utama adalah kalau kita bahas dari keterangan saksi ahli Profesor Suhandi Tjahaya yang berkali-kali ditanyakan dari hakim ataupun juga kedua belah pihak dari kasus ini, pihak Polda Jawa Barat ataupun juga dari pihaknya Peggy Setiawan. Sidang pra-peradilan, mereka semua sepakat bahwa sidang ini adalah membahas bagian prosedural saja, bukan bagian pembuktian. Nah, ini adalah hal yang berkali-kali ditanyakan pada saat ada isu-isu yang kesannya ini klasifikasinya apakah ini bagian pembuktian ataukah ini bagian prosedural. Karena kalau sudah bagian pembuktian, itu harusnya nanti adalah di bagian persidangan yang akan digelar kalau sudah selesai diperiksa berkasnya oleh kejaksaan, itu nanti, bukan sekarang di pra-peradilan. Nah, misalnya begini, isu yang berkali-kali juga ditanyakan, apakah Peggy Setiawan ini termasuk orang yang tersangka yang salah tangkap? Nah, kemudian ditanyakan, kalau indikasi mengenai salah tangkap ini, apakah ini kategorinya adalah bagian prosedural atau pembuktian? Dan secara keseluruhan, aku melihat di sini, kalau untuk salah tangkap, Peggy itu bukanlah orang yang sebenarnya selama ini dicari oleh Polda Jawa Barat. Itu sebenarnya sudah masuknya adalah bagian pembuktian. Tetapi dari timnya Peggy Setiawan, ini berusaha menggiring lagi bahwa mungkin saja itu benar, nanti akan dijadikan perdebatan dalam persidangan utamanya nanti, tetapi prosesnya juga ini nggak benar. Nah, proses ini adalah bagian yang prosedural, dan kemudian mereka kembali on the right track bahwa misalnya begini, kalau memang Peggy Setiawan itu adalah bagian dari pelaku, kenapa dia tidak dilakukan pemanggilan terlebih dulu? Karena tiba-tiba langsung dia ditangkap tanpa adanya surat pemanggilan, tanpa adanya klarifikasi, itu melanggar prosedural penangkapan. Itu adalah bagian yang menurut aku jauh lebih kuat dibandingkan dengan bahwa dia adalah salah tangkap, karena itu bagian proses pembuktian. Pra-peradilan bukanlah bagian pembuktian yang akan dibahas di sini. Terkait juga dengan 2 alat bukti. Kenapa 2 alat bukti menjadi bagian penting? Karena untuk menentukan satu orang tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti. Ada 5 jenis alat bukti dalam dunia hukum. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Hakim dan juga dari majelis tadi berdiskusi dengan saksi ahli ini. Kalau dari Polda Jawa Barat, kita lihat secara sekilas bahwa mereka mengatakan sudah ada keterangan ahli dan juga keterangan saksi. Paling tidak 2 ini, plus juga dengan surat sebenarnya. Dari 2 hal saja, keterangan ahli dan keterangan saksi, ditanyakan nih ke saksi ahli dari timnya Peggy Setiawan, apakah ini sudah termasuk 2 alat bukti? Muter-muter karena mereka tahu, beliau ini tahu ini akan diarahkan kemana kan ya, artinya prosedurnya sudah oke, karena sudah ada 2 alat bukti. Tetapi pada akhirnya dikatakan bahwa iya, itu adalah 2 jenis alat bukti yang berbeda. Tetapi, nah ini adalah bagian tetapinya, kuantitas dan kualitas harus sama-sama baik. Kuantitas itu artinya adalah jumlah, minimal 2 alat bukti. Kualitas itu adalah kontennya, saksi ahlinya, apakah ini berhubungan dengan peristiwanya, ada nggak barang buktinya. Terus juga keterangan saksi, ditunjang nggak dengan barang bukti yang kuat. Itu adalah bagian yang menjadi perdebatan. Kita lihat nanti di undang-undang, ini adalah bagian dari hakim sebenarnya keyakinannya. Apakah mau sekedar kuantitas saja, ataukah kualitasnya juga harus diuji di sini. Jadi ini adalah style dari hakim masing-masing, karena setiap hakim punya keyakinannya masing-masing. Yang menarik juga adalah pada saat ada wawancara ataupun juga pemeriksaan saksi yang menurut aku paling kuat adalah Suharsono atau Pak Bondol ya, kalau nggak salah nama panggilannya. Dan juga Agus, pemilik rumah tempat Peggy bekerja,
pada tahun 2016 tersebut. Kita bahas adalah poin pertama dari Suharsono ini. Suharsono ini kayak masih berhubungan saudara nggak sih, pamannya atau tetangganya? Mudah-mudahan Suharsono bukan bagian dari keluarganya Peggy. Karena kalau Suharsono ternyata diketahui masih ada hubungan semenda atau saudara, nilai kesaksiannya kurang begitu bisa tinggi di hadapan hakim, karena dengan sistem yang di Indonesia mungkin solidaritas atau kedekatan tertentu, itu poinnya akan lebih rendah teman-teman. Tetapi kita coba lihat, pertama adalah begini. Suharsono klaim pada 21 Agustus 2016 dia berangkat dari Cirebon menuju ke Kabupaten Bandung tersebut bersama adiknya Peggy yang bernama Robi untuk bekerja di sana membangun rumah milik Pak Agus yang juga dihadirkan dalam sidang kali ini. Dia nggak betah, katanya Suharsono. Dia cuma kerja itu sekitar seminggu sampai tanggal 27 Agustus 2016 dia akhirnya memutuskan pulang ke Cirebon. Pada saat dia pulang ke Cirebon itu menurut dia, saya ingat banget karena yang nganterin saya pulang setelah Peggy sholat maghrib itu adalah ada Robi, Peggy, Ibnu. Mereka nganterin saya sampai ke jalan raya. Setelah itu saya pergi ke satu kayak mungkin terminal bayangan, baru sampai ke Cirebonnya. Nah, pada saat dia sampai di Cirebon, dekat rumahnya itu, memang dia melihat di jembatan layang tersebut lagi rame-rame. Dan dia sempat menghampiri ke sana dan melihat, oh ternyata ada kecelakaan saat itu. Tapi dia nggak terlalu banyak mencari tahu karena katanya sudah capek, lelah, dan dia akhirnya pulang berjumpa dengan istrinya. Tetapi beberapa hari kemudian pada saat dia mengetahui bahwa rumahnya Peggy di Cirebon ya, itu diperiksa atau digeledah oleh polisi saat itu, dia ngomong sama ibunya, ini loh kok Peggy yang dicari gitu, bukannya Peggy itu malam hari itu masih ada di Bandung. Saya juga masih berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Mereka bilang setelah nganterin itu dia langsung pulang. Tapi bagian itu adalah bagian yang asumsi ya dari Pak Suharsono, karena kan beliau tidak melihat dengan mata dan juga kepalanya, hanya asumsi bahwa mereka pulang. Nah, ini bagian yang coba dipatahkan dari tim Polda Jawa Barat, bahwa apakah yakin setelah pulang, kalau memang benar Peggy itu nganterin dia setelah maghrib tersebut, apakah langsung dia melihat Peggy-nya pulang dan sebagainya. Ini adalah bagian asumsi juga, tapi menurut aku secara logika, kalau dari Kabupaten Bandung menuju ke area Cirebon, tempat kejadian perkara, itu kan cukup jauh juga, apalagi kalau dia tidak punya kendaraan pribadi. Pakai kendaraan umum juga pasti bakal lama. Karena kan kondisi TKP, kalau kita lihat dari BAP, mulai kejadian itu kan yang menurut Liga Akbar ya, waktu versi yang lama, bahwa dan juga Aib dan juga Dede kan ya, mereka melihat bahwa sekitar jam 9-an malam itu katanya kedua korban dikejar-kejar sama sekelompok motor, dan dugaannya saat itu adalah Peggy Setiawan juga di sana. Jam 9-an, let's say anggap aja setelah maghrib mungkin setengah 7, setengah 8, setengah 9, masa 2,5 jam bisa langsung sampai ke Cirebon? Bagi aku itu nggak masuk akal. Aku cek di Google Map ini ya sekitar hampir 3 jaman ya untuk perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Itu adalah Pak Suharsono atau Pak Bondol yang menurut aku keterangannya terlihat cukup jujur, tetapi apakah ini bagian masuknya adalah ke pembuktian, which is itu nanti di sidangnya yang harusnya adalah di pembuktian ya, materi inti dari kasus ini. Apakah ini yang masuknya prosedural? Itu adalah hal yang berbeda. Kalau menurut aku sih yang disampaikan Pak Bondol ini sudah prosesnya adalah pembuktian teman-teman, bukan ke bagian prosedural. Kalau prosedural itu adalah Peggy ditetapkan sebagai tersangka, tapi alat buktinya nggak ada, atau alat buktinya dan barang bukti baru didapatkan setelah dia ditangkap dulu. Itu yang bisa dibuktikan, itu adalah masuknya prosedural. Kalau yang disampaikan Pak Suharsono ini sudah masuk dalam materi inti persidangan yang itu tidak dibahas harusnya dalam pra-peradilan. Ini adalah bagian yang aku lihat cukup poinnya bagus untuk Peggy Setiawan, tetapi bukan di pra-peradilan, tetapi nanti pada saat materi inti persidangannya. Agus, pemilik rumah tempat Peggy kerja, juga menyampaikan poin yang menurut aku juga agak-agak mirip. Ini adalah bagian di pembuktian nanti. 14 November 2016, dia mengaku bahwa rumah yang dibangun sama Peggy beserta Rudy bapaknya dan tim itu sudah dia tempati.
mulai bangun menurutnya di awal Agustus 2016 antara tanggal 2 dan juga tanggal 3. Seminggu setelah dimulai pembangunan tersebut, menurut Agus ini ada penggantian krunya atau kuli yang bekerja di sana. Yang diganti itu sama persis katanya jumlahnya. Kan yang bekerja ada 8 orang. Jadi 8 orang ini melakukan penggantian. Tetapi uniknya adalah berarti kalau 8 orang ini kan tanggal 2 Agustus ya. Let's say anggap aja tanggal 2. 2 tambah 7, 9. Ini berarti 9 Agustus. Berarti jauh sebelum peristiwa dari Vina dan juga Eki, tanggal 27 Agustus. Artinya bahwa mereka ini, si Peggy dan juga rekan-rekannya, sudah mulai bekerja bisa aja tanggal 2 Agustus atau tambah 7 hari kemudian, yakni adalah tanggal 9 Agustus. Tetapi Pak Suharsono itu kerjanya 21 Agustus. Artinya mereka lebih dulu ya dibandingkan Peggy, dibandingkan Suharsono dan juga adiknya Robi. Ini adalah bagian yang saling menguatkan satu persatu untuk isu mengenai alibi dia pada saat kejadian Vina dan Eki. Mereka itu katanya nginep di bedeng lokasi tempatnya kerja. Dan Agus nggak tahu nama-nama siapa aja yang bekerja, tapi dia cuma ingetnya adalah pemborongnya, yakni adalah Pak Rudi. Dan saya sering hampir tiap hari ke sana untuk ngecek material dan mengecek progres saja. Terus kalau untuk tanggal 26, 27, dan 28 Agustus 2016, ini adalah bagian krusial ya dari kasus Vina dan juga Eki. Kejadiannya kan di tanggal 27. Di tanggal tersebut, dia tidak melihat Peggy Setiawan bekerja di sana. Tidak melihat itu apakah dia ya cuma ngecek, pas ngecek bisa aja Peggy-nya lagi di toilet atau Peggy-nya lagi di mana. Tidak melihat ini kan bukan berarti bahwa otomatis Peggy berada di Cirebon. Bisa aja ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Tetapi dikatakan bahwa Agus saya nggak melihat Peggy Setiawan saat itu. Nah, yang poin menarik juga adalah terakhir setelah selesai pembangunan rumahnya antara November atau Desember, menurutnya Pak Agus, saya ingat sekali ada Peggy, Robi, dan Rudi yang finishing sampai selesai. Itu adalah poin yang berusaha disampaikan bahwa dari awal mula pembangunan rumah ini sampai terakhir, Peggy Setiawan dan juga Robi dan juga bapaknya Rudi itulah yang menyelesaikan semuanya. Ini adalah bagian yang sebenarnya menguatkan Peggy Setiawan banget ya. Tetapi sekali lagi di pra-peradilan, apakah ini kategorinya adalah kategori pembuktian atau kategori yang prosedural aja? Menurut kalian seperti apa? Nah, yang terakhir adalah Dede Kurniawan. Ini temannya Peggy Setiawan. Ini juga sudah kita bahas ya beberapa kali di pembahasan analisa YouTube ini, bahwa Peggy itu kan dia isunya bahwa Dede ini adalah teman yang ngechat sama si Peggy. Chatan lewat Facebook page ditunjukkan bahwa dia mengetahui lokasinya berada di Bandung, bahwa Dede ini juga mengatakan pernah sekali mampir ke rumahnya Peggy yang ada di Bandung begitu. Nama panggilannya Pego. Terus Polda Jawa Barat kuasa hukumnya bilang mirip ya sama Perong, terus pada heboh ya ruang persidangan, ya paling nggak ada O-nya lah begitu. 29 Juli 2016 itu adalah ngechat pertama kali dengan Peggy. Nanya nih katanya, ada di mana? Ada di Bandung. Nah, kemudian kejadian 27 Agustus, ya tidak ada chattingannya lagi. Mulai ngechat 29 Juli 2016, kemudian ngechat lagi 1 September 2016. Dia bilang, Peggy, bahwa rumahnya digerebek, disangkanya dia geng motor. Jadi bagian ini menurut aku tidak menguatkan Peggy Setiawan, karena ini sifatnya adalah asumsi. Dede tidak memastikan melihat bahwa Peggy di tanggal 26, 27, 28 lokasinya berada di mana. Tapi kalau kita lihat dari rangkaian di peristiwa wawancara sebelumnya ya, bahwa Peggy itu tadinya mau pulang sebenarnya, cuman dia pikir bahwa kalau dia pulang ke Cirebon, dia bakal ngeluarin duit buat ngambil atau nebus motornya yang disita di kepolisian saat itu. Logikanya simpel seperti itu, tapi ini yang disampaikan di wawancara sebelumnya, bukan dalam persidangan ini. So, menurut kalian dengan saksi-saksi yang meringankan dari Peggy Setiawan ini, akankah dia memenangkan pra-peradilan untuk kali ini? Menurut aku potensinya masih 50-50 ya teman-teman, karena ini tergantung dari hakimnya. Apakah hakim akan fokus kepada kuantitas saja dan tidak terlalu fokus kepada kualitas? Ya, ini agak unik juga, karena memang kalau secara prosedural, dua alat bukti
Polda Jawa Barat bilangnya sudah punya 3 alat bukti. Tetapi kalau yang dicek juga adalah masalah kualitas, kayaknya Peggy Setiawan bisa menang. Tetapi kalau hakim mengatakan bahwa untuk urusan pembuktian itu nanti di sidang utama, tidak usah di pra-peradilan, ya Peggy Setiawan bakal kalah begitu. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.